Sebetulnya luar biasa Mas Basit hidup dalam nano-nano. Ya. Saya mungkin bisa saya perkenalkan, ini Abid Basit sahabat kita sendiri ya, bukan orang asing, bukan orang lain ya, asli orang Sawajajar. Ya, sebetulnya namanya Abid Basit, di buku namanya Basit Pekar atau Abid Basit, cukup Abid Basit ini. Ini juga cukup singkat. Ini saya mau tanya Mas Basit ya, kok berani ya sebetulnya menulis itu buat apa sih ya? Jadi banyak dari ulama-ulama kita, jadi menulis itu memang salah satu amaliyah yang dicontohkan oleh para ulama kita. Dari Imam Syafi'i itu, beliau kenapa sampai sekarang masih dikenang, pemikiran-pemikirannya masih dikaji, karena beliau menulis, membuat buku, bahkan karangan beliau itu tidak tanggung-tanggung ya, mencapai ratusan. Kemudian untuk muassis NU Mbah Masyari juga beliau merupakan ya, selain kiai juga beliau menuangkan gagasannya, pemikiran-pemikirannya, ajarannya ke dalam suatu buku. Jadi kalau ulama-ulama dulu tidak melakukan kegiatan menulis, mungkin biasa saja, memang masih kenang, tapi pemikirannya sedetail bagaimana itu tidak bisa dikaji secara ilmiah sampai dengan sekarang, karena memang lisan dengan tulisan itu lebih detail ya, lebih detail tulisannya, kemudian lebih bisa dipertanggungjawabkan sumbernya dari mana. Kemudian kalau menulis itu kan tidak asal nulis ya, apalagi para ulama kita kan memang kajiannya agama, jelas itu referensi dari mana. Itulah kemudian kenapa saya menamakan diri nama penanya itu Basit Pekar. Pekar itu merupakan akronimnya dari belati syarat ya. Istilahnya seorang semuanya itu memiliki potensi, tapi kalau potensi tersebut tidak digali, kemudian tidak diasah, tidak pernah dipakai, maka lambat laun potensi tersebut akan hilang ya. Sama halnya seperti belati, pisau atau pedang. Kalau pedang atau pisau tersebut tidak dipakai, maka akan karamtanya, maka akan tumpul. Begitu pun dengan potensi kita apapun, kalau tidak diasah, tidak digali, maka akan hilang begitu saja. Saya sempat baca sedikit ya, ini segala yang sudah menjadi suratan di dunia menjadi dua pilihan, pasrah atau langkah. Sebenarnya Mas Basit ini terinspirasi atau mengambil kisah dari siapa, apa sih kesimpulan mungkin dari novel ini? Novel ini kan bisa katanya juga fiksi ya mungkin. Ini sebagai sisi lain keluarga untuk sebuah motivator, apa isi dari kandungan ini untuk perjuangan motivasi keluarga untuk sekolah atau bisa kehidupan mungkin ya. Sinopsis singkatnya saja Mas Basit dari buku ini. Jadi untuk sinopsis singkat dari buku tersebut itu kan ada tagline-nya itu ya. Ini terhadap apa yang sudah disuratkan, kita hanya memiliki dua pilihan, pasrah atau melangkah. Jadi kita semua ini hidup dengan takdirnya masing-masing ya. Ada yang maaf, ada yang terakhir sebagai orang kaya, orang setengah kaya, dan seterusnya gitu ya. Tapi itu tidak lantas membuat teman, membuat kita semua itu pasrah, melainkan kita harus apa? Tetap berusaha ya, berusaha bahwa kan inna ala yuqul gamamil hatta yuqul yang musimnya, melainkan orang tersebut yang mengubahnya. Jadi dari segala keterbatasan yang tertera di buku tersebut, tokoh utamanya ini tidak menyerah begitu saja, melainkan mencoba berbagai usaha yang mana agar mewujudkan mimpinya. Yang mana mimpi tersebut salah satunya adalah motivasinya untuk memperbaiki status keluarga ya. Kan tidak bisa dipungkiri bahwa kata Muhammad, kemuliaan seseorang itu apa? Tergantung oleh tiga hal. Pertama apa? Bina ilmi ya, dengan ilmu. Seorang yang berilmu otomatis derajatnya akan naik ya, bener nggak ini? Bener. Kedua apa? Bilmal, dengan harta. Orang kaya
kayak apa ya pasti dimuliakan ya. Orang silakan orangnya kalau dia kaya ya istilahnya kalau kata Ridwan Kamil itu kalau tidak tampan minimal mapan ya kayak. Kemudian yang terakhir apa, berjaya dengan jabatan. Jadi melalui di buku itu tersebut diceritakan bahwa beliau ingin memperjuangkan bagaimana agar kemuliaan itu bisa diraih, salah satunya dengan pendidikan atau dengan ilmu yang dipelajari.